seorang hacker dituduh membunuh 3 temannya. Atau tentang perang antar hacker, atau tentang orang yang punya kekuatan bisa menghilang. Selamat datang di channel Nonton Film. Film Jerman berjudul Who Am I? Kein System ist sicher, atau dalam bahasa Indonesianya, Siapa Aku? Tidak ada sistem yang aman. Dirilis pada tahun 2014, walaupun sudah 6 tahun yang lalu, tetapi menjadi salah satu film dengan plot twist paling keren. Oke, langsung aja kita tonton. Scene dibuka dengan Benjamin yang masuk kamar hotel, di mana ada 3 mayat di dalamnya. Di ruang tamu, kamar tidur, dan di bathtub. Kemudian Benjamin diinterogasi dan dia mengaku sebagai Who Am I? Lalu kita flashback ketika Benjamin masih kecil. Dia selalu ingin menjadi superhero. Tapi ternyata dia anak yang tidak pernah diperhatikan. Benjamin besar pun punya kostum merah kuning, tapi sebagai pengantar pizza. Bahkan Benjamin punya kisah tragis ala superhero. Ayahnya pergi sejak dia lahir, dan ibunya bunuh diri ketika si Ben umur 8 tahun. Dan sekarang Ben tinggal bersama neneknya. Itu cerita si Ben. Kemudian kita maju lagi ke dalam ruang interogasi. Di dalam ada Hanne, kepala divisi cyber Europol. Dia nanya, "Apa yang kamu tahu tentang Clay?" Ben lanjut bercerita masa kecilnya. Dia belajar hacking dan berhasil hacking di umur 14 tahun. Di sisi lain internet yang gelap, yang kita sebut darknet, yang hanya bisa diakses orang-orang tertentu, Ben memiliki nickname Who Am I? Jadi kita tahu ya, Who Am I itu si Ben. Di dunia para hacker ada seorang legend bernama MRX. Si MRX ini sangat terkenal di darknet. Dia mampu meretas berbagai situs dan fasilitas umum maupun fasilitas pemerintah. MRX ini sejenis superhero lah bagi para hacker. MRX juga punya 3 aturan. 1. Tidak ada sistem yang aman. 2. Serang sesuatu yang mustahil. 3. Bersenang-senanglah di dunia maya dan di dunia nyata. Oke, balik lagi ke dunia nyata di mana si Ben bekerja jadi pengantar pizza. Tanpa sengaja Ben ngantar pizza untuk teman sekolahnya dulu. Namanya Mary. Dia crushnya si Ben. Inceran si Ben zaman sekolah. Di sini Ben tahu Mary lagi bingung sama ujiannya. Ben yang pengen jadi superhero di mata Mary berusaha ngehack soal ujian yang disimpan di server kampus. Awalnya aman, tapi Ben hanya seorang hacker amatir. Jadi ketahuan dan dapat hukuman 50 jam kerja sosial pelayanan masyarakat. Di jalanan kota, si Ben ketemu cowok bernama Max. Lalu dikenalkan sama Stephen, seorang programmer, dan Paul, si penggila komputer. Ben membuktikan kemampuan hackingnya, dan mereka sepakat untuk membuat kelompok. Oke, sekarang saatnya aksi hacking mereka berempat di pertemuan NBD, sebuah partai baru yang berisi para ex-Nazi. Mereka berempat berhasil meretas dan memutar video yang mengacaukan acara. Mereka berempat menamakan diri mereka Clay, Clown Laughing at You, atau badut yang tertawa kepadamu. Dan memutuskan bermarkas di rumahnya Ben. Setelah nenek si Ben yang terkena Alzheimer itu dimasukkan ke panti jompo. Selanjutnya mereka mulai meretas GraphicDux. Lalu lanjut listrik di perusahaan farmasi. Dan selanjutnya mereka berencana meretas BND atau Dinas Intelijen Federal Jerman gitu, sejenis CIA gitu mungkin ya kalau di Amerika. Rencana ini memang nggak mudah, dimulai dari mencari data di tumpukan sampah
dan akhirnya mendapatkan sebuah kartu ucapan. Oke, mereka mulai dengan membuat kartu ucapan palsu untuk dapatkan masuk akses ke komputer salah satu penghuni gedung. Dan yap, mereka dapat. Mereka berhasil masuk. Setelah masuk, apa yang mereka lakukan? Clay meretas agar semua print menyala dan mencetak logo mereka bergambar badut dengan tagline "Clay was here. No system is safe." Dan mereka berhasil. Mereka merayakannya dengan pesta. Tapi kemudian si Ben melihat Max dan Mary berciuman. Lalu Ben dan Max pun berantem di markas mereka. Tiba-tiba di televisi ada berita bahwa Krypton, salah satu anggota hacker Friends, ditemukan mati. Ternyata dia salah satu double agent atau mata-mata dari BND yang menyamar jadi hacker. Dan rahasianya pun terbongkar, jadi dia dibunuh. Lalu siapa yang membocorkan identitas si Krypton ini? Siapa? Ternyata si Ben yang meretas daftar anggota BND dan menyerahkannya ke MRX demi membuktikan kalau Ben jago hacking. Oke, karena kejadian itu Clay sekarang dilabeli sebagai hacker teroris. Sekarang yang bisa Clay rencanakan adalah membersihkan nama baik Clay atas pembunuhan itu. Sebelum mereka pergi, mereka harus menghilangkan jejak, termasuk membakar markas mereka. Clay berencana menukar identitas MRX ke BND untuk membersihkan nama mereka dari pembunuhan Krypton. Tapi Clay pun tidak tahu siapa si MRX ini. Jadi mereka meminta identitas MRX atas data BND yang mereka punya sebelumnya. MRX tidak begitu saja membuka identitasnya, tapi nantang balik untuk memasukkan virus Trojan ke dalam Europol untuk ditukar identitas MRX. Jadi kalau Clay berhasil memasukkan Trojan ke Europol, MRX akan membuka identitasnya. Kemudian Clay akan punya identitas MRX untuk ditukar sama kebebasan mereka dari tuduhan pembunuhan Krypton. Ribet ya? Ya emang kayak gitulah. By the way, Europol adalah badan khusus kriminalitas Uni Eropa. Semacam polisi yang mengawasi satu benua Eropa gitulah. Clay harus ke Belanda, ke Den Haag tepatnya, untuk masuk ke kantor Europol. Banyak cara yang dicoba untuk masuk ke kantor Europol, tapi selalu menemui jalan buntu. Tapi rupanya si Ben punya cara sendiri untuk masuk ke kantor Europol. Pura-pura menjadi pelajar yang ketinggalan dompetnya di kantin. Untung nggak ketahuan. Dia tinggal nunggu rencananya berhasil buat meretas orang dalam Europol dan kemudian ngirimkan Trojan dan dapetin identitas si MRX untuk ditukar kebebasan Clay. Tapi ternyata si MRX ini nggak bodoh. Rencana Ben ternyata ketahuan oleh MRX. Identitas Ben atau Who Am I malah gantian terbongkar. Kini Clay diburu oleh para pembunuh suruhan dari MRX. Terjadi kejar-kejaran antara pembunuh suruhan MRX dengan Ben di jalanan. Hingga masuk ke jalur kereta api bawah tanah dan yap, Ben berhasil lolos dari mereka. Oke, dari sini kita kembali ke scene awal di mana si Ben masuk ke kamar hotel dan menemukan ketiga temannya dalam keadaan terbunuh. Akhirnya Ben memutuskan untuk menyerahkan diri ke Europol untuk mendapatkan perlindungan saksi. Nah, dari sini kita kembali ke scene di mana Ben mulai diinterogasi. Jadi itu tadi adalah cerita si Ben ke depan Hanne, si interrogator ya, atau investigator dari Europol. Ben ingin mendapatkan program perlindungan saksi. Sebagai gantinya, Ben akan membongkar identitas si MRX. Gimana caranya? Ben berpura-pura jadi MRX dan menyebarkan hoax tentang MRX itu sendiri. Bahwa
MRX adalah informan pemerintah dan double agent. Hoax ini memaksa MRX untuk masuk ke server darknet dengan metode yang tidak aman dan membuat Ben bisa mengetahui identitasnya. MRX akhirnya terungkap sebagai seorang pria di Amerika, usianya 19 tahun, dari New York City, kemudian ditangkap FBI di sebuah kedai kopi, dan ceritanya selesai. Eits, tunggu dulu. Walaupun berhasil menangkap MRX, ternyata si Hane, si investigator ini tidak begitu saja percaya dengan Ben. Nah, di sini plot twistnya dimulai. Hane ingin membuktikan yang diceritakan si Ben di ruang investigasi itu benar atau tidak. Tentang Max, Paul, dan Stephen, 3 teman Ben yang mati di kamar hotel. Hane datang ke rumah Ben, dan ternyata masih utuh, tidak terbakar seperti yang diceritakan sebelumnya. Hane masuk ke kamarnya dan sebentar. Ada poster Fight Club, salah satu film dengan twist ending paling mengagumkan. Oke, kapan-kapan kita bahas filmnya ya. Hane menemui Mary dan ternyata dia mengaku tidak kenal sama si Ben. Bahkan Hane menemui dokter neneknya Ben untuk menanyakan perihal Ben. Si Pak Dokter ini ternyata juga merawat ibunya Ben. Pak Dokter bilang bahwa ibunya Ben ternyata menderita gangguan kepribadian ganda dan mungkin saja bisa nurun ke anaknya. Hane akhirnya menyimpulkan kalau si Ben ini mengalami kepribadian ganda. Karena tidak ditemukan mayat di hotel seperti yang Ben ceritakan tentang 3 orang temannya. Hane menyimpulkan kalau Clay itu cuma 1 orang, yaitu si Ben. Ups, di sini terasa seperti film Fight Club ya. Tapi sebentar. Apa benar seperti itu? Kita lanjut dulu. Dan Ben pun kebingungan. Dia ngerasa nggak punya kepribadian ganda. Hane mengatakan tidak bisa memasukkan Ben ke dalam program perlindungan saksi karena dianggap mengalami gangguan kejiwaan. Tapi Ben ketakutan karena dia akan dikejar dan kemudian dibunuh Franz karena sudah membocorkan identitas dari MRX. Ben akan diadili dulu baru nanti ketahuan nasibnya. Tiba-tiba si Hane berubah pikiran. Dia ingin membiarkan Ben mengganti identitasnya karena telah menemukan MRX dan Franz. Bagi Europol, Ben dan Clay mungkin bukanlah siapa-siapa dan Hane menganggap Ben sudah membantu menemukan MRX dan Friends. Ben pun berjanji tidak akan meretas lagi. Kemudian pergi meninggalkan mobil dari Hane. Kemudian say goodbye, cipika-cipiki, dada-dada. Oke, dari sini ceritanya selesai? Oh, tentu belum. Ini adalah plot twist kedua. Kita lihat si Ben habis bleaching rambut dan alis di salon. Terus ada lagi si Mary. Loh, kok ada Mary ya? Terus ada lagi Max, Stephen, dan Paul. Loh, kok bisa gini? Jadi yang bener yang mana ini? Ternyata setelah lolos dari lorong kereta bawah tanah, si Ben kembali ke hotel, kemudian memberitahu teman-temannya untuk pergi. Tapi mereka berempat ditambah Mary merencanakan jalan cerita di film ini. Dan mereka berhasil lolos tanpa identitas, berhasil menghilang, aman dari kejaran, lalu filmnya selesai. Jangan lupa subscribe channel Nonton Film. Nantikan video nonton film tiap hari Senin dan Kamis. Dan tulis di kolom komentar film apa yang mau kita ceritakan. Dan salam nonton.